harus teman-teman jalani, harus teman-teman jadikan sumber referensi solusinya atau cara buat ngatasinnya atau pencegahannya. Di channel terbaik, terkece, terbuka, apa adanya, dan selalu memberikan informasi sesuai dengan kenyataannya ya, tidak seperti channel-channel lain yang bikin asal-asalan ya gitu. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan yang prima di musim pandemi ini ya, musim pandemi yang corona ini nggak kelar-kelar. Entah sampai kapan ekonomi Indonesia udah hancur-hancuran ya dengan adanya pandemi ini. Oke, konten kali ini Diandra akan ngebahas kenapa embrio atau anakan murai batu itu mati di dalam telur. Kenapa telur itu zonk ya teman-teman. Oke, ada empat penyebab yang membuat embrio itu mati ya. Embrio itu mati di dalam cangkang. Yang pertama itu karena kurangnya kelembaban di dalam kandang ternak kita ya teman-teman. Nah itu menyebabkan si trotolan itu nggak bisa mecahin cangkang telur di pas waktu menetas ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini terjadi karena kesatu, kandang itu panas, kedua tidak ada kelembaban di dalam kandang ternaknya ya teman-teman. Bukan sekitar lingkungan penangkarannya ya, tapi di dalam kandang ya, di dalam kandang ternaknya itu. Biasanya ini terjadi ketika di musim yang panasnya itu melebihi dari 34 derajat Celcius ya teman-teman. Nah itu solusinya atau cara buat ngatasinnya atau pencegahannya. Nah pada fase pengeraman biasanya di Diandra Berfarm Tangerang itu kalau siang contoh jam 11 itu Diandra semprot dasar kandangnya sampai agak basah ya teman-teman. Jadi agar suhu di dalam ruangan itu bisa turun, jadi kandang juga tidak terlalu panas. Nah ini yang nyebabin cangkang telur itu menjadi agak keras ya teman-teman. Oke, yang kedua itu karena kelembaban terlalu tinggi ya teman-teman. Nah di sini kelembaban terlalu tinggi juga nggak bagus buat penetasan si telur ya di dalam fase pengeraman seperti itu. Ini kebalikan dari nomor satu. Mungkin teman-teman bingung ya, kok bisa karena satu karena kekurangan kelembaban, kandang nomor 2 malah kelebihan kelembaban ya, seperti itu. Gini teman-teman, jadi ketika ini kelebihan kelembaban ini bukan karena faktor di dalam kandangnya, tapi di dalam glodoknya atau suhu tubuh si indukannya, seperti itu. Jadi gini, yang nomor 2 ini lebih ke pengeraman ya. Nah penyebabnya sama, karena suhu yang terlalu tinggi di dalam kandang ternak yang menyebabkan si indukan tersebut sering mandi teman-teman. Nah menurut analisa dari pengalaman Diandra analisa itu karena cuaca panas membuat indukan sering mandi. Jadi ketika dia turun terus mandi, dia ngeringin badan terus ngerem lagi, itu masih normal. Ketika dia habis ngerem dapat setengah jam, dia turun lagi mandi, itu biasanya dia nggak ngeringin badan, dia langsung ngeram ya teman-teman. Jadi cuma ya gitulah, kiprik langsung ngeram. Jadi itu yang nyebabin kelebihan dari kelembaban ya. Jadi bulu indukan belum kering udah mengerami telur. Nah itu penyebabnya telur dingin ya teman-teman, dingin. Nah itu menyebabkan embrio mati di dalam cangkang ya teman-teman, seperti itu. Yang ketiga, faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini sangat penting untuk indukan ya, karena
semua yang dimakan embrio, yang diserap embrio itu ngambil dari nutrisi yang ada di dalam darah indukan betina si burung tersebut ya. Jadi kalau seandainya betinanya, indukannya kekurangan nutrisi, otomatis embrio yang di dalam telur itu akan kekurangan nutrisi. Nah, ini proses embrio yang dalam telur ini tidak dapat berkembang ya. Contoh dalam kurun waktu 1 sampai 10 hari itu embrio masih bisa berkembang. Nah, di fase 10 hari sampai menetas itu 14 atau 15 hari, biasanya itu kekurangan nutrisi sehingga embrio mati di dalam cangkang seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengatasi telur jong ini sebenarnya banyak penyebabnya juga ya. Yang pertama karena faktor dari lingkungan, gangguan ini yang membuat indukan tidak nyaman. Yang pertama untuk telur jong ya. Yang kedua ini karena suhu di dalam ruangan, suhu di dalam kandang, bukan suhu di dalam sekitar kandang penangkaran teman-teman, tapi suhu di dalam kandang itu teman-teman harus cek berkala ya. Jadi setiap teman-teman lihat cuaca panas, teman-teman harus cek. Ketika panasnya melebihi dari 33 derajat Celcius, teman-teman boleh semprot dasar kandangnya seperti itu. Yang ketiga ini karena faktor nutrisi juga. Nah, faktor nutrisi ini sangat berperan penting teman-teman untuk kelancaran sistem reproduksi burung murai batu di kandang penangkaran ya. Ini bukan khusus murai aja, tapi untuk burung-burung lainnya juga, karena nutrisi ini sangat dibutuhkan sekali untuk perkembangan embrio di dalam telur tersebut ya teman-teman. Jadi ada beberapa poin di video ini yang harus teman-teman jalani, harus teman-teman jadikan sumber referensi. Itu pertama suhu ruangan ya, suhu di dalam kandang penangkaran itu harus di bawah dari 33 derajat Celcius agar indukan lebih nyaman untuk melakukan pengeraman ya. Yang ketiga, kelembaban kandang. Kelembaban kandang di saat cuaca yang ekstrim itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Untuk menjaga si telur tersebut agar tidak kekurangan kelembaban ya. Jadi teman-teman boleh siang hari boleh disemprot dasar kandangnya dengan air agak basah agar nanti air itu ketika panas dia menguap ke atas. Nah, itu untuk menjaga kelembaban si burung tersebut, kelembaban si telur tersebut, kelembaban di dalam kandang penangkaran juga. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih udah nonton video ini. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman, karena berbagi ilmu walaupun sedikit itu nanti lama-lama akan menjadi bukit juga buat saya, pahala yang berlipat seperti itu. Apalagi ilmu itu bermanfaat dan di-share ke orang-orang ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh like video ini dan share ke teman-teman boleh di sosial media seperti Facebook dan lain-lain ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah subscribe, terima kasih banyak untuk yang belum subscribe. Teman-teman boleh klik subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Diandra Bird Farm ya. Karena subscribe itu gratis teman-teman, untuk mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus bisa bagi sedekah kepada yatim piatu ya teman-teman, karena 20% dari penghasilan YouTube ini akan didonasikan untuk yatim piatu teman-teman. Oke, salam ternak sampai manak dari Diandra Bird Farm Tangerang. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, semoga teman-teman semua ternakannya dilancarkan produksinya. Amin amin ya rabbal alamin.